Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kayu Bahasa. Kali ini kita akan bahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Oke, kita lanjutkan langsung saja ke pembahasannya. Nah, di antara adab-adab membaca Al-Quran, yang pertama itu kita harus mempunyai wudu. Kenapa? Kalau kita nggak punya wudu itu artinya kita dalam keadaan kotor. Nah, maka daripada itu, karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang suci, benda yang suci, maka ketika kita akan menyentuh ataupun membawa Al-Quran juga harus dalam keadaan suci. Nah, dilarang bagi orang yang menyentuh atau membawa Al-Quran dalam keadaan berhadas. Nah, adabnya juga ketika kita membawa Al-Quran itu harus diambil dengan tangan kanan. Kita bawa di bangku, jangan dijinjing atau dipikul gitu ya. Tapi kita bawanya dengan di bangku seperti ini. Atau pakai tangan kiri di bangku. Contoh, ketika kita akan membawa Al-Quran, kita ambil, kita cium terlebih dahulu, lalu kita membawanya dengan di bangku. Ketika selesai membaca Al-Quran, hendak meletakkannya, jangan lupa kita juga harus menciumnya belum meletakkan Al-Quran itu pada tempatnya semula. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketika akan membaca Al-Quran diharuskan atau disunnahkan untuk membacanya dengan tartil atau dengan santai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Maka dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, udah pada tahu belum tartil? Nah, nanti video selanjutnya juga akan kita bahas. Nah, kita tidak dituntut atau tidak diminta untuk membaca Al-Quran itu dalam tergesa-gesa, tapi kita harus membaca Al-Quran dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks, tidak terburu-buru. Nah, sebisa mungkin kita harus membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan merdu, karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Maka hiasilah Al-Quran dengan suara yang baik. Rawahu Ahmad. Jadi juga dimakruhkan dan dilarang bagi orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan seperti suara halilintar. Itu sangat dilarang keras oleh agama, karena kita ini harus melantunkan Al-Quran dengan kelembutan. Nah, selain itu juga ketika kita membaca Al-Quran di luar bacaan sholat, kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Jangan membelakang kiblat atau menjauhkan kiblat, karena itu juga bagian dari sunnah. Selain itu juga kita harus mencari tempat yang suci, mencari tempat yang bersih, mencari tempat yang pas dan nyaman untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Agar ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa damai, merasa tenang, merasa tentram, merasa indah seperti itu. Karena apa? Lingkungan kita juga mendukung dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, juga selain pada apabila kita sedang membaca Al-Quran nih, lalu kita pengen kentut atau pengen buang air kecil atau air seni, maka ketika kita membaca Al-Quran disunahkan untuk berhenti terlebih dahulu, membuang angin atau membuang air seni terlebih dahulu, mengambil wudhu dan melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Dilarang kita membaca Al-Quran dalam keadaan sakit perut, dalam keadaan pusing, ngantuk, lapar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu juga akan berefek dan berpengaruh dengan bacaan yang kita baca, sehingga kita tidak fokus. Dan yang lebih fatal lagi, apa yang kita baca itu bisa tergolong salah. Kenapa? Karena kita sendiri tidak dalam keadaan siap. Nah, yang terakhir, jangan memutus bacaan Al-Quran itu di pertengahan ayat. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran ketika hendak
berbicara atau ada perlu dengan orang lain untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran kita pada tanda wakaf atau pada akhir suatu ayat pada Al-Quran yang kita baca. Nah, itu beberapa informasi tadi mengenai adab-adab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi para antum sekalian yang menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.